Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tsana Sita dan aku dari kelas 7A. Hari ini aku yang menceritakan sebuah cerita Nabi yang berjudul pemboikotan dari orang Quraisy. Bayangkan, ketika sebuah kebenaran mulai menyebar, tapi justru membuat orang-orang berkuasa terasa terancam. Itulah yang terjadi di Mekah. Ketika dakwah Nabi Muhammad SAW mulai berkembang, apalagi setelah tokoh-tokoh besar seperti Umar masuk Islam, pengaruh Islam semakin luas. Hal ini membuat kaum Quraisy merasa takut bukan hanya soal agama, tapi soal kekuasaan dan pengaruh mereka yang mulai goyah. Karena rasa takut itu, kaum Quraisy akhirnya membuat keputusan besar. Mereka sepakat untuk memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim, dan Bani Muthalib. Bahkan kesepakatan ini dibuat secara resmi, ditulis selalu digantungkan di Ka'bah agar semua orang mematuhinya. Ini menunjukkan bahwa penolakan mereka bukan hal kecil, tapi sudah direncanakan secara serius. Isi dari pemboikotan ini sangat besar dan sangat menyakitkan. Mereka tidak boleh melakukan jual beli, tidak boleh menikah dengan kaum Quraisy, bahkan tidak boleh berinteraksi atau berbicara dengan mereka. Tujuannya hanya satu, agar mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy. Pemboikotan ini dimulai sekitar tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu, Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya dan para pengikutnya harus tinggal di Syi'ib Abu Talib. Mereka hidup terisolasi, jauh dari kehidupan normal, dan sangat terbatas dalam segala hal. Bayangkan, hidup tanpa akses makanan, tanpa bantuan, dan benar-benar dikucilkan. Pasukan makanan benar-benar diputus, bahkan diceritakan tangisan anak-anak karena kelaparan terdengar sampai keluar lembah tempat mereka tinggal. Ini bukan hanya ujian fisik, tapi ini ujian yang sangat berat. Namun, mereka tetap bertahan, tetap sabar, dan tidak menyerah. Seiring waktu, ada beberapa orang Quraisy yang mulai tersentuh hatinya. Mereka merasa bahwa pemboikotan ini sudah terlalu kejam untuk dimanusiawi. Akhirnya, mereka berusaha membatalkan perjanjian tersebut. Dan setelah 3 tahun penuh penderitaan, pemboikotan pun berakhir dan keadaan mulai kembali normal. Dari peristiwa ini, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa dalam setiap perjuangan pasti ada satu ujian. Bahkan ujian yang sangat berat sekalipun. Namun kesabaran dan keteguhan adalah kunci karena pada akhirnya kebenaran akan tetap menang dan kebatilan pasti akan runtuh. Semoga kita bisa meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian dari aku. Maaf jika aku punya salah kata dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.